Bicara tentang pertidaksamaan dan nilai mutlak. Nah, kita masih menggunakan bukunya si Parcel ya. Oke, saya punya buku aslinya beli. Nah, ini kita pakai buku yang versi soft copy-nya. Mana nih? Belum muncul. Nah, setelah minggu lalu kita berbicara tentang bilangan real, ini masih nyambung ya. Lalu sekarang kita ngomongin tentang pertidaksamaan. Nah, di sini pertidaksamaan dan absolute value, nilai mutlak ya. Nah, di sini ada garis bilangan. Nah, garis bilangan ini bisa ditulis yang warna hijaunya ini dengan tulisan seperti ini, kurung buka lengkung min 1,6 kurung tutup lengkung, atau yang kanan kurung ini kurawal ya, agak ngeblur, x titik 2 min 1 kurang dari x kurang dari 6 kurung tutup kurawal. Nah, penulisan gambar ini atau yang seperti ini atau yang seperti kanan ini artinya sama, itu hanya perbedaan penulisan saja. Nah, contoh lain juga ada di figur selanjutnya, ini seperti ini. Lalu di gambarnya di sini tulisannya kok melengkung, lurus, tadi melengkung. Nah, itu bedanya karena tadi kurang dari, tapi kalau yang ini kurang dari sama dengan. Jadi sama dengan. Nah, di penulisan yang lain juga tapi ya sering digunakan juga ya, tapi bukan di garis bilangan. Tetapi di matematika sering biasanya menggunakan bulat. Nah, kalau bulat isi itu berarti sama dengan, jadi si titik tersebut yang sedang dibicarakan itu ikut. Nah, tapi kalau misalkan bulat, bolong dan kayak huruf 0 atau huruf O atau angka 0, nah itu tidak diikutkan ya, bolong. Nah, di sini sama, ini juga pakai kurung siku, akan lebih jelas ketika melihat yang kanan. Nih, saya sudah siapkan di PPT-nya. Nah, terlihat di sini bahwa kalau saya langsung ke secara menyeluruh aja. Kalau set number, set notation ya, itu kurung nilai x, di mana x-nya itu antara A kurang dari X kurang dari B. Nah, kurung kurawal. Jadi X-nya berada di antara A sampai B. Nah, tapi A-nya nggak ikut karena kurang dari. Nah, yang selanjutnya, contohnya yang bagian ini, yang kedua, ini bisa X di mana antara A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, seperti ini. Jadi si A dan B-nya ikut. Nah, bedanya kalau kurang dari pakai kurungnya lengkung, yang kiri ya ini, lalu yang kanan juga lengkung. Begitupun kalau yang ada sama dengannya kurungnya siku, ini kurangnya siku. Nah, begitupun gambarnya, kalau kurang dari di sininya lengkung, kalau kurang dari sama dengan di sininya siku gitu. Jadi kesimpulannya, kalau tidak ada sama dengannya ini ngelengkung, kalau ada sama dengannya ini siku. Nah, kira-kira gitu. Nah, bagian bawah ini kombinasi dari keduanya. Contoh di sini kurang dari sama dengan berarti ini siku. Terus kurang dari sama dengan B berarti di sini kurang dari ya, nggak ada sama dengannya, ini ngelengkung. Begitupun gambarnya gini dan gini, seperti itu. Begitupun yang lain, kalau yang ini X kurang dari sama dengan B berarti batas kanannya B sama dengan, nah yang kirinya loss gitu ya, makanya pakai si min tahingga gitu, tahingga arah kiri, seperti itu. Nah, bentuk yang lain pun sama ya, kombinasi yang lain lah ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut.
Jadi penulisan notasi seperti itu. Nah, lanjut di sini ada penyelesaian dari pertidaksamaan. As with equation, the procedure for solving an inequality consists of transforming the inequality one step at a time until the solution set is obvious. We may perform certain operation on both sides of an inequality without changing its solution set. Nah, jadi yang partikular, jadi ada 3 caranya untuk menyelesaikan si pertidaksamaan itu. Ini saya sudah merangkum. Nah, yang pertama, mana nih kursornya? Yang pertama, we may add the same number to both sides. Oke. Yang pertama, kayaknya perlu contoh ya. Yang pertama, ini tambah bilangan yang sama ke kedua ruas atau kedua sisi. Nah, contohnya, oke, saya bikin contoh dulu. Nih, bikin slide baru. Nah, contoh ya. Contoh bagian 1, X min 2 kurang dari X. Kalau kayak gini susah ngerjainnya. Kurang dari 5. Nah, sebelum mengerjakan tujuan dari pertidaksamaan itu biasanya arahnya gini, X lebih dari A atau X kurang dari A. Jadi X sendiri ya, nggak 1, nggak 3, nggak setengah. Jadi X itu berapa sih gitu ya. Nah, arahnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin seperti itu, di sini ada X, di sini ada min 2. Wah, masih ada temennya, berarti ini harus dihapus nih. Caranya gimana? Kedua sisi, sebelumnya ya. Nah, min 2 biar jadi 0 kan, harus dihapus jadi 0. Berarti min 2 diapain biar jadi 0? Oh, ditambah 0, ditambah 2. Berarti di sini X min 2, di sini kurang dari 5. Kedua sisi ditambahkan dengan ditambah dengan 2. Berarti ini positif 2, positif 2. Nah, kan kedua sisi udah ditambahin ya. Tuh, ini sama ya. Kedua sisi ditambah bilangan yang sama. Harus sama ya. Oke. Warna hijau aja deh. Berarti min 2 tambah 2 0 ya. Tinggal X kurang dari 5 tambah 2 7. Nah, ini selesai karena contohnya gampang. Jadi kedua sisi ditambah 2. Kedua sisi ditambah bilangan yang sama. Bilangan atau angka ya, nominal gitu ya, pokoknya yang sama lah ya. Oke, nanti ketika sering belajar akan memahami lebih mendalam ya. Nah, yang kedua di sini, oke, mana pakai warna apa ya, ungu deh biar beda. Nah, yang kedua ini, we may multiply both sides of an equality by the same positive number. Kita dapat mengalihkan kedua sisi menggunakan bilangan positif yang sama. Mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh, nah misalkan setengah X lebih dari 7 gitu ya. Nah, untuk ini gimana ini setengah X?
harusnya X, berarti setengah biar jadi X, oh dikalikan 2. Nah, berarti kedua sisi ini dikali dengan 2. Oke ya, ini sama dengan, oke, kedua sisi dikali bilangan positif. Nah, ini yang sama di notice nih, positif ya. Nah, sehingga dilanjutkan, berarti setengah dikali 2 1 ya. Berarti 1x lebih besar dari 14 kali 2, 7 kali 2 14. Ini didapat. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, ini sambil di save. Nah, yang ketiga, we may multiply both sides by the same negative number, but then we must reverse the direction of the inequality sign. Jadi kita juga bisa mengalihkan kedua ruas menggunakan bilangan negatif, tapi tandanya berubah. Nanti mengalihkan bilangan negatif yang sama ke kedua sisi atau ruas, lalu tandanya berubah. Oke. Nah, contoh kayaknya nggak muat ya. Oke, tambah. Nah, contoh yang ketiga. Nah, misalkan kayak gini. Misalkan gimana ya? Min X kurang dari, nanti kurang seru. Misalnya kayak gini. Min 1/4 X kurang dari 5. Nah, sekarang supaya ininya jadi 1, berarti dikali min 4 ya. Makanya dikali min 4. Dikali min 4 ke kedua sisi, dikali min 4, tandanya berubah. Oke ya, di sini sama dengan, lalu tandanya ini berubah ya, dikali bilangan negatif, terus tanda berubah. Jadi tandanya kalau tadinya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Kebalikannya ya, kalau kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Begitupun kebalikannya, kalau lebih dari sama dengan berarti berubah menjadi kurang dari sama dengan. Intinya ngebalik ya tandanya. Oke. Sehingga min kali min positif, 1/4 kali 4 1, X lebih besar dari 5 dikali min 4 jadi min 20. Oke, selesai. Nah, jadi caranya ada 3. Yang pertama ditambahkan dengan bilangan positif ya, kedua ruasnya. Yang kedua dikalikan, kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif yang sama. Dan yang ketiga dikalikan bilangan negatif yang sama di kedua sisi, tetapi tandanya berubah. Gitu. Nah, selanjutnya kita contoh soal. Jadi di buku ini udah mulai contoh soal, ada contoh soal 1, contoh soal 2, contoh soal 3, contoh soal 4. Nah, ini dilewat aja lah 4 ya. Contoh soal 5, contoh soal 6 dilewat aja kali ya. 6, 7,
terus ini absolute value. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang paling mudah. Oke, jawab. Nah, 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Nah, saran saya dikerjain itu yang berupa angka dihilangkan. Sebelum itu digabungkan yang angka dengan angka, terus yang variabel. Satu, gabung variabel. Yang kedua, hilangkan angka. Yang ketiga, bagi si variabelnya ya. Nah, kita gabungkan variabel. Yang ada 2x yang taruh kiri. Berarti 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Yang min 4-nya pindah, berarti min 4x. Di sini min 4x. Lalu 7-nya pindah ke kanan. Jadi yang kiri plus 7, yang kanan plus 7. Nah, lalu kita kerjakan, sederhanakan. 2x min 4x jadi min 2x. 7 plus 7 0, kurang dari 4x dikurangi 4x 0, min 2 plus 7 jadi 5. Nah, di sini kita kalikan dengan bilangan negatif 2. 5 dikali negatif 2 artinya tandanya berubah. Nah, berarti x lebih besar dari min 10. Nah, seperti itu. Atau dengan cara lain bisa juga sih ngerjainnya, kan kelihatannya 4x ini 2x lebih gedean kanan. Berarti si 2x-nya taruh kanan aja. 4x min 2. Jadi yang ada variabelnya ke kanan, yang gak ada variabelnya ke kiri. Min 7 2 min 2 pindah ke kiri jadi positif 2 ya. Kurang dari 4x min 2 positif 2 pindah kanan jadi min 2. Jadi caranya mau langsung ditampilkan tambah kedua sisi ya, atau langsung kayak waktu SMA pindah ke kanan tandanya berubah, ya nggak apa-apa dalam pengerjaannya, tapi konsepnya juga harus paham ya seperti tadi. Kita lanjut. Min 7 tambah 2 jadi min 5, kurang dari 4 kurangi 2 jadi 2x. Nah, min 5 kurang dari 2x. Pak, kok beda? Oh iya, belum dibagi 2 ya. Sebentar. Oke. Salah di mana nih? 2x pindah kanan jadi 2x. Oke. Positif 7 min 5. Bener. Salah di mana ya? Di sini min 2x bener. Pindah ke kanan. Di sini nih. Oke. Ini habis min 7 min 2 plus 7 jadi plus 5. Oke. Salah di sini. Cara menghitungnya salah. Orang min 2x supaya jadi 1 kalau dikali min 2 dibagi 2 ini harusnya. Dikali min 1 per 2. Dikali min 1 per 2. Jadi dibagi 2 ya. Ini x lebih besar dari min 5 per 2. Ini benar ya, min 5 per 2 kurang dari x. Pak, kok beda? Ya udah, bentuk ini kita puter ya. Jadi x ini lebih gede x ya, min 5 per 2. Sama kan? Oke. Cuma kerjanya kalau yang ini menurut saya lebih gampang, ya ini lebih bingung. Karena di sini ada tuker perubahan tanda ya. Itu yang kalau saya sih cenderung dihindarin karena cenderung rawan salah. Kalau yang kanan ini
tandanya nggak berubah, berubahnya hanya di akhir aja, pemutaran aja dengan makna yang sama. Kan dia bilang min 5/2 kurang dari X. Kalau bacanya dari kanan, X lebih besar dari min 5/2. Ini sama ya. Jadi secara pengerjaannya tidak banyak konsep yang digunakan. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Oke, selesaikan. Nah, untuk contoh soal di sini seperti tadi, bahwa tujuan utama kita pengennya X sama dengan berapa sih gitu kan, kita pengen tahu. Ternyata X itu ada di sini, di tengah-tengah dari pertidaksamaan. Oke lah, kita kerjakan dulu, moga-moga bisa. Min 5 kurang dari sama dengan 2X plus 6 kurang dari 4. Nah, sekarang supaya tinggal X, berarti yang ini dihilangkan. Berarti ini bukan kedua ruas, tapi ketiga ruas dikurangi 6. Berarti min 5 kurang 6 kurang dari sama dengan 2X plus 6 min 6 kurang dari 4X min 6. Berarti yang kiri itu min 11 kurang dari sama dengan 2X kurang dari, ini 4X, 4 dikurangi 6 jadi min 2. Lalu di sini masih ada 2, berarti semua ruas dibagi 2, kurang dari 2X per 2 kurang dari min 2. Berarti di sini min 11/2 atau min 5,5 kurang dari X kurang dari min 2/2 ya, atau min 1. Nah, seperti itu. Ternyata bisa menggunakan cara yang sederhana. Oke. Nah, di sini, nah ini mulai agak trik-trikan ya. Nah, solve the quadratic inequality. Jadi selesaikan pertidaksamaan bentuk kuadrat ini. Jawab. Kalau tadi satu sisi pangkatnya sama, nah sekarang pangkatnya ada beda. X kuadrat min X kurang dari 6. Nah, sekarang kita gabungkan dulu semuanya. Min 6 ya, kurang dari 0. Nah, karena di sini X-nya beda tanda, nggak bisa diapa-apain. Supaya tinggal satu X-nya, kita bisa mengfaktorkan ya, kurang dari 0. Berarti di sini kelihatannya yang lebih gede nih min. Kalau berarti ini min 3 plus 2 ya. Nah, didapat untuk menolkan ini didapat X sama dengan 3. Kalau 3 dikurangi 3 0. Ketika 0 dikaliin ini akan menjadi 0. Kita cari titik ekstrim dulu ya. Lalu di sini titik ekstrimnya X-nya sama dengan min 2. Oke. Didapat titik ekstrim X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan min 2. Nah, kita bikin garis bilangan di sini, kita bagi, ada min 2, ada 3. Nah, ini Pak kok diapain ya? Ini karena belum ketemu jawabannya itu berapa, jadi nyari nilai atau nyari daerah yang kurang dari 0. Kita nggak tahu entah di kirinya min 2, entah di antara min 2 sampai 3, entah di kanannya lebih besar dari 3. Kita belum tahu. Nah, makanya kita coba kita cari titik uji di sini. Kita min 3, ini 0, ini 2 lah, sembarang aja, tapi cari angka yang mudah dihitungnya. Kita tinggal masukkan di sini. Sama aja ya semua ini. Kalau kita coba misal X-nya sama dengan 0, ngitungnya yang mudah yang mana? Yang ini aja deh, yang pakai kurung. X min 3. Pak, kenapa sama aja? Karena 3 baris ini adalah bentuk lain dari aljabar, tetapi nilainya sama. Nah, tapi saran jangan yang ini ya. Nanti nyarinya bukan lebih besar atau kurang dari 0, tapi 6. Jadi agak repot.
mendingan kita pilih yang ini atau yang ini. Nah, karena kita menghitung lebih besar atau lebih kecil 0, mendingan pakai yang bawah aja, karena tinggal dikaliin positif negatif negatif, positif positif positif, negatif negatif positif, kan gampang. Jadi nggak usah hitung satu persatu. Oke, di sini 3 x min 2 kurang dari 0. Kita masukkan 0, berarti 0 min 3, 0 min 2, artinya ini negatif sama dengan positif. Nah, berarti daerah sini positif. Nah, kalau yang min 3 berarti min 3. Oh ya, min 3 benar ya. Min 3 dikurangi min 3 berarti min 6 dikali min 3 min 2 min 5. Negatif sama dengan positif. Oh, ini positif. Wah, kok positif semua? Ntar, nanti kita cek ulang ya. Misal 2 berarti 2 dikurangi 3 ini negatif, 2 dikurangi 2 ini 0. Sebentar, kayaknya batasnya salah. Wah, oke. Nah, ini 3 dan x nya min 2. Oke, betul ya, salah nulis di sini, makanya jangan sampai tidak konsentrasi. Oke, ini dari awal, x min 3 x plus 2. Oke ya, batasnya 3 dan min 2. Oke, betul. Nah, yang disalah nih yang kanan ya, x min 3 x plus 2. Di sini x plus 2 gitu ya. Berarti kalau yang pertama batasnya 0, 0 min 3 berarti min, 0 tambah 2 itu positif, berarti bukan positif, ini negatif ya. Ini negatif. Lalu di sini titik yang min 3 min 6, min 3 tambah 2 itu min 1, berarti min kali min positif. Lalu yang 2 dikurangi 3 negatif, 2 dikurangi 2 ditambah 2 hampir lagi, 2 tambah 2 positif. Nah, ini negatif. Oke, berarti sebentar. Oke, kita cek dulu ya. Oke, kita cek dulu dari bawah aja deh ceknya. 2 min 3 negatif, 2 plus 2 positif, negatif sama positif negatif. Kalau min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 6 negatif, terus min 3 plus 2 min 1 ini positif. Nah, ini salah, kok negatif semua. Oke, ulangi sebentar, ini hapus saja deh, ini dirapihin karena tulisannya tidak rapih jadi salah, makanya nulisnya nanti yang rapih. Min 3 min 6, betul, ini negatif ya. Min 3 positif 2 jadi min 1, ini min kali min positif. Oke, kalau 0 ini negatif, ini positif, jadi negatif ya. Oke. Oke, sebentar. Izin bertanya. Ya. Itu yang dapat tuh X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Jadi itu tandanya berubah, Pak. Oh, yang mana? Ini ya? Yang dapat itu, Pak. Yang ini kan? Iya. Bukan tandanya berubah.
Tadi dapat titik ekstrimnya 3 dan min 2. Oh, ini juga. Nah, jadi bukan berubah tanda. Oke. Sebentar, saya cari halaman baru. Itu bukan berubah tanda, tapi kayak gini. Salah. Nah, jadi kita mic-nya dimatiin dulu di sana. biar enggak biar enggak ngebalik suaranya. Oke. Misalkan ada x kuadrat min x plus 6, min 6 atau plus 6, min 6, min 6 ini harusnya ya. Oke, min 6 kurang dari 0. Nah, di sini kan didapat faktornya x min 3 x plus 2. Nah, kurang dari 0. Kita nggak tahu di apa gitu kan. Nah, supaya kita tahu jelas, nah kita cari titik ekstrim. Nanti saya peragakan menggunakan GeoGebra. Caranya adalah titik ekstrim, dimana ketika dimasukkan akan sama dengan 0 si fungsi ini. Nah, gimana? Kalau misalkan ngira-ngira banget ya susah. Nah, ternyata ada triknya. Kita bisa menganalisis bentuknya. Contoh, ini kan bentuk perkalian. A sama B kan? Nah, kalau yang kurung ini, satu kurung ini nilai 0, dikalikan nilai B berapapun, mau 1, mau 2, mau 3, hasilnya berapa? 0 dikali sesuatu. Hasilnya 0. Oke, dapat. Berarti ketika supaya ini jadi 0, x min 3 supaya jadi 0, berarti butuh nilai x-nya berapa? Nilai x-nya sama dengan min 3 pindah kanan jadi 3. Nah, didapat nilai ekstrimnya x-nya sama dengan 3. Oke. Nah, cara yang sama untuk kurung yang kedua. Coba bayangkan kalau si nilai b-nya itu di sini itu 0. Nilai a-nya berapapun, mau 3, mau 100, mau 1 juta, dikalikan 0, hasilnya berapa? 0 kan? Nah, kita buat atau cari angka si x plus 2 ini supaya jadi 0. Berarti x-nya didapat min 2. Nah, jadi didapat nilai ekstrimnya x3 sama dannya x sama dengan min 2 gitu. Nah, itu cara seperti ininya. Tapi kalau untuk lebih cepat, bener kata tadi siapa yang nanya? Nah, Saya Kenita. iya, Kenita. Pak, berarti dibalik ya biar cepet gitu, gak apa-apa. Kalau x-nya di sini min 3, ya udah berarti x-nya 3. Lalu yang kanan x plus 2, ya udah dibalik, didapatnya x-nya min 2. Karena memang nyari bukan lawan ya, yang inilah tadi kayak yang untuk menghilangkan itu kedua sisi ditambahkan bilangan yang sama. Nah, ini kalau min 3 kan jadinya pindah ruas jadi 3 gitu kan. Nah, jadi untuk cara ngitung cepatnya dibalik nggak apa-apa, tapi konsepnya sesuai yang kiri ini. Nah, saya akan menunjukkan sekarang menggunakan aplikasi. Kenapa sih gitu? Nah, PR-nya nih sekarang nih, ini masih belum tepat. Ini belum tepat, ada yang salah ngitung ini. Nah, ini diulangi lagi sampai sini. Di sini didapat bahwa titik ekstrimnya segini. Lalu posisi mana sih daerah penyelesaian yang diinginkan atau kurang dari 0? Nah, kita pakai aplikasi. Misalkan GeoGebra supaya mudah aja. Nah, kita masukkan di sini
X kuadrat min X min 6 kurang dari, kalau langsung kurang dari 0, dia langsung posisinya ya, jadi nilai negatifnya di antara. Nah mendingan di sini kita pakai sama dengan 0 dulu, diakalin loh, sebentar. F X sama dengan X pangkat 2 min X min 6. Nah jadi yang sedang kita kerjakan itu ternyata bentuk ini. Nah cuma kan kita nggak tahu nih posisi yang saya tandain ini. Oh nggak bisa ya. Nah kita nggak tahu nih posisi B sama C ada di mana. Nah titik ini adalah titik yang ketinggiannya sama dengan 0 atau nilai fungsinya sama dengan 0, yaitu titik ekstrim tadi. Nah kita cari dulu dengan cara tadi yang ditanyakan itu min 3 sama 2 dibalik menjadi 3 dan min 2 atau bagaimana. Nah terus setelah didapat nih titiknya itu berfungsi sebagai pembagi daerah. Nah pembagi daerah, oke, pembagi daerah dari apa? Dari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah nilai dari fungsi ini yang kurang dari 0. Kalau kayak gini sih kelihatan ya, yang kurang dari 0 yang di bawah sini, ini kurang dari 0, tapi kan dari fungsinya kita nggak tahu. Nah kalau secara hitung-hitungan nanti kita coba ulangi lagi. Kalau dari sini ya sebenarnya tinggal ngecek aja bahwa si fx ini kurang dari 0, x kuadrat min x nya huruf kecil dengan x kurang dari 6 kurang dari 0. Daerahnya sini. Jadi daerah yang sedang kita bicarakan adalah dari min 2 sampai 3. Nah kita balik lagi ke sini. Nah tadi yang pertanyaannya dibalik udah, nah langsung di sini aja. Ini sudah benar yang kita lanjut sini. Ini sudah benar. Ini benar. Ini benar nih yang lebih besar dari 3. Oh, lebih besar dari 3, angkanya bukan pakai 2 ya, lebih kecil lah. Oke, kita ganti 4. Nah, salah ini. 4 min 3 ini positif. 4 plus 2 itu positif, artinya ini positif. Artinya daerah yang sedang diomongin, daerah yang kurang dari 0, berarti antara min 3, min 2 sampai 3 ya. Nah kalau ditulis ini bentuknya kurang dari, nah berarti di sini min 2 nggak ada sama dengannya, berarti pakai kurung lengkung sampai 3. Nah gitu, seperti itu. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke. Nah, contoh yang selanjutnya ini mirip seperti tadi tapi sedikit agak aneh ya. Jadi contoh soal ini mewakili bentuk soal ya. Pak, dikerjain semua contoh soalnya nanti habis. Atau jangan ngerjain contoh soal Pak gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi yang lainnya. Nah ini ada bentuk. Yang pasti kalau bentuk tidak sama atau apa kan kita pengennya x sama dengan bla bla bla. Nah di sini bentuknya kok ada di atas ada di bawah, ini susah. Harusnya kalau x ya gimana ya. Terus kalau misalkan kayak gini, oh bisa nih min 1 per x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Ini bisa dibuat gini nih, lebih besar sama dengan x plus 2 pindah ke kanan. Nah ini nggak bisa.
Nggak bisa, karena apa? Jadi ingat yang ini, aturan nomor 2 dan nomor 3, bisa dikalikan kedua sisi menggunakan positive number, bisa dikalikan kedua sisi menggunakan negative number, tapi tandanya berubah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin bahwa X plus 2 adalah bilangan positif atau bilangan negatif? Siapa yang bisa menjamin? Oh, Pak, Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ini kesininya bukan tentang tauhid, percaya kepada Allah. Ya, kita harus percaya, tapi beda konteks. Nah, maksudnya gimana? Kan ini nilai X bisa, batasnya ini ada di min 2 nih, nilai ekstrimnya. Tadi udah ngomong ya, kalau X plus 2 berarti batasnya min 2. Kalau kurang dari min 2, oke, nilai ini akan menjadi negatif. Kalau lebih dari 2, nilai ini akan menjadi positif. Contohnya, misalkan 0. 0 tambah 2, 2 ya. Berarti ini bilangan positif, tandanya nggak berubah. Tapi kalau misalkan min 3, ini jadi negatif, tandanya harus berubah. Nah, susah ya, kecuali dibagi 2. Nah, ini jangan pakai yang ini ya. Ini jangan pakai ini dulu. Lalu gimana? Nah, di sini nih agak seru nih untuk ngerjain ini. Jadi ya sudah, kita langsung cari saja daerahnya dengan cara yang tadi, cari titik ekstrim. Nah, yang pertama, kalau bentuk pecahan seperti ini, nilai ekstrimnya adalah yang membuat pembilangnya 0 dan yang membuat bawahnya 0. Oke, berarti pembilangnya itu X min 1 kita buat menjadi 0, berarti berapa? Didapat X nya 1. Lalu yang penyebutnya X plus 2, itu gimana caranya dibuat 0? Berarti X didapat min 2. Nah, berarti dapat 2 nih. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut dulu. Nah, udah kayak gini. Nah, tapi ingat ya, bentuk pecahan daerah asal asli fungsinya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu diingat-ingat. Nah, nanti cara mengerjakannya ada. Oke, kita lanjut dulu ngerjain ini. Kita buat menjadi bentuknya lebih besar sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan garis bilangan dengan batasnya min 2 dan batasnya 1. Berarti nanti ini kita pakai 1, pakai min 3, pakai 2 ya. Kita coba kalau yang min 3 berarti didapat min 3 kurang dari 1 per min 3 tambah 2. Yang ini negatif, berarti sama dengan negatif. Ya, berarti kiri negatif. Kalau yang 0 min 1, 0 plus 2, ini atasnya negatif, bawahnya positif, berarti sama dengan negatif. Oh, salah, yang atas itu positif ya. Waduh, kayaknya kurang konsentrasi ya. Lalu yang 2 berarti 2 min 1, 2 plus 2. Yang atas positif, yang bawah positif, berarti ini positif ya. Nah, pertanyaannya sekarang yang lebih besar adalah, berarti sini daerahnya dan ini. Nah, itu daerahnya berarti bentuknya apa? Pakai lebih besar sama dengan, berarti sama dengan ya. Berarti daerahnya X kurang dari sama dengan min 2 dan X kurang dari sama dengan 1. Oke, selesai. Belum guys. Ingat ini, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang ini nilai ekstrimnya berapa nih? Nah, yang ini ya. Berarti tidak boleh sama dengan min 2. Oke, itu perlu diingat. Nah, ini hal ini berdampak ke sini.
nggak boleh sama dengan min 2. Berarti di sini nggak boleh sama dengan. Nah, ini. Oke. Berarti ini salah. Kita perbaharui menjadi X kurang dari min 2 dan X kurang dari sama dengan 1. Jadi aslinya itu sama dengan, tetapi sama dengan yang di min 2 itu dikeluarkan atau dikecualikan karena memang min 2 itu bukan daerah asal asli fungsi. Nanti kita ngomongin pada saat fungsi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita save dulu. Wow. Oke, di save dulu ya. Kita lanjut. Oke, masih mengesep guys. Nah, sini. Nah, kalau yang bentuk ini yang example 6 sama, tinggal mencari titik ekstrimnya. Berarti kalau yang ini kan min 1, yang ini 1, yang ini 3. Nanti dicari daerahnya mana aja yang negatif gitu ya. Kalau yang bentuk 2.9 example 7 agak berbeda. Kita kerjakan. Oke. Ini bentuk yang berbeda lagi. Nah, jawab. Nah, ini agak enak karena X-nya ada 1 doang kan yang lain. Jadi tinggal semua ruas dikalikan dengan X. Oke, nilai positif ya. Dikalikan X kurang dari 3,1 kali X. Berarti ini 2,9X kurang dari 1 kurang dari 3,1X. Nah, gimana ini? Ya udah, kita pisah dulu aja. Ini dan ini gitu ya. Berarti yang pertama 2,9X kurang dari 1, di sini yang kedua, dan 1 kurang dari 3,1X. Nah, berarti di sini tinggal 2,9X dibagi 2,9 kurang dari 1 dibagi 2,9, atau X kurang dari 1 per 2,9. Dan nah di sini tinggal dibagi 3,1 aja. Oke. Barat 3,1 per 3,1 atau 1 per 3,1 kurang dari X. Nah, ada 2. Nah, didapat ini sama ini gedean mana? Semakin besar pembagi, nilainya semakin kecil kan? Berarti gedean ini berarti lebih kecil. Berarti artinya 1 per 3,1 kurang dari X kurang dari 1 per 2,9. Selesai. Nah, kayak gitu. Coba kalau di bukunya mana ya? Contoh 7. Oke, tuh benar ya. Ini disederhanakan lagi supaya enggak koma-komaan ini. Nah, sepertinya itu. Sebentar, silahkan dipahami dulu. Saya izin ke belakang sebentar. Neng, bentar lagi. Cek, apakah suara saya masih terdengar jelas? Ada. Oke. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini ada pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu
nilai X yang ada di dalam ini akan bernilai positif kalau si X nya positif, kalau atau nol. Kalau misalkan nilai X yang di dalam sini negatif, maka dia akan menjadi negatif. Jadi gampangnya kalau di dalamnya itu nilainya negatif, contohnya min 5, maka akan muncul negatif. Nah, jadinya positif 5. Kira-kira gitulah. Kalau konsepnya seperti itu, tapi kalau bahasa kita sehari-hari sih cenderung kalau dimutlakkan mah pasti positif lah gitu ya. Nah, di sini ada cara penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi ini rumusnya. Kalau mutlak X kurang dari A, ini bisa ditulis juga menjadi min A kurang dari X kurang dari A. Kalau X yang lebih besar, yang nilai mutlaknya lebih besar dari A, maka nilai mutlak ini akan lebih kecil dari min A atau akan lebih besar dari si A gitu ya. Maksudnya gimana? Ntar kita tulis dulu. Nah, maksudnya gini, misal X mutlak X kurang dari A, artinya nah ini nilai X itu di antara A dan min A. Oke. Kalau X nya nilai mutlak X lebih besar dari A, akan lebih kecil dari min A dan lebih besar dari A. Nah gitu, jadi ini nilai A, min A gitu, dia nilainya ke kiri, atau dari A ini ke kanan lebih besar gitu. Kalau di sininya lebih besar. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini contoh soalnya di buku nomor 35 ya. Coba kita cek benar enggak, jangan-jangan enggak ada ya. Nah, contoh soalnya bisa dibaca sendiri. Nomor 35. Nah, ini 35. Oh iya, ada ya. Oke. Contoh yang lain atau soal yang lain juga bisa dikerjakan, dan nilai hasilnya juga ada di bukunya, ada ya. Tinggal download buku yang satunya, si buku kunci jawaban lah, kira-kira gitu. Nomor 35, X min 2 mutlak lebih besar sama dengan 5. Waduh. Kalau lebih besar agak males cenderungnya. Nah, berarti kalau kayak gini di sini jawab min 5 akan lebih besar dari X min 2, atau 5 itu kurang dari X min 2. Nah, berarti di sini dapat X kurang dari min 5 plus 2, atau X kurang dari min 3, atau yang kanan min 2 pindah, 5 plus 2 kurang dari X, atau 7 kurang dari X. Nah gitu ya, jawabannya seperti itu. Ya, kalau kita lihat kunci jawaban, nah cara nyari kunci jawabannya seperti ini. Nah, diapalin tadi nomornya nomor 35, problem setnya 0,2. Nah, tinggal dibuka, sudah ada di drive, tinggal dibuka saja. Nah, dibuka, cari problem setnya yang 0,2. Ini masih 0,1, 0,2. Oh, 0,3 nih kelewatnya, kayak yang sini nih. Nih, problem set 0,2. Ini sebenarnya di atasnya ada judulnya sih. Mana? Nah, nih konsep review problem set 0,2 nomor 35. Kalau nggak ketemu judulnya, di bawah halaman juga ada ngomongin 0,2 gitu ya. Nomor 35. Lewat 35. Nah, daerah sini. Oh, terakhir. Nah, ini didapat X kurang dari sama dengan min 3, atau X nya lebih dari sama dengan 7. Kayaknya ada yang kelewat. Nah, ternyata perlu hati-hati ya. X nya kurang dari sama dengan min 3. Nah, kayaknya tadi
ada yang kelewat. Kelewatnya apa sih tandanya? Kalau kurang dari berarti kurang dari, kalau kurang dari sama dengan berarti kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya. Ini ada yang kelewat. Oke. Walaupun ini cuma satu garis, maknanya sangat mendalam ya. Oke. Oke, yang nomor 37 nih nggak boleh salah kita ya. Aduh, kayaknya sudah menurun ini konsentrasinya. Oke, jawab nomor 37, 4x plus 5 kurang dari sama dengan 10. Nah, ingat nih kurang dari sama dengan 10. Tapi kurang dari saya lebih suka ya. Berarti si 4x plus 5 ini ada di antara min 10 dan 10. Nah, lalu yang ini kita pindah ruaskan, berarti taruh di paling kiri paling kanan. 10 min 5 kurang dari 4x kurang dari 10 min 5. Nah, ini jangan lupa keduanya ada ya, jangan sampai ngantuk nggak ketulis gitu ya. Min 15 tuh, ini ada yang salah, ini sama dengan, ini harusnya ada sama dengannya juga ya. Aduh, min 15 kurang dari sama dengan 4x kurang dari sama dengan 5 ya. Nah, lalu sama-sama semuanya dibagi 4. Min 15 per 4 kurang dari sama dengan 4 per 4 x kurang dari sama dengan 5 per 4. Berarti ini 15 per 4 min 15 per 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5 per 4. Oh, sama aja ya. Oke, ya bisa nulis kayak gini, atau mau dibikin bilangan juga boleh. 15 per 4 tuh berapa ya? 7,5 bagi 2 375 ya gitu. 5 per 4 1,25 ya boleh lah. Oke, 37 kayak gini. Coba kalau kita lihat di kunci jawaban 37 min 15 per 4 kurang dari 5 per 4. Oke, betul ya. Nah, kira-kira gitu. Tapi di buku ternyata dikasih ini apa namanya, dalam bentuk apa sih? Nah, bentuk yang gini lah nulisnya ya. Min 15 per 4 kurang dari x. Oh, nggak usah. Kalau di sini nggak usah ya, lupa. Oke. Karena di antara ya, langsung koma 5 per 4. Kalau kurung ada sama dengannya berarti kurungnya siko. Oke, seperti itu. Kita ini juga ada. Oke, ini buat belajar lah ya. Buat belajar nanti dikerjain dulu lah. Mungkin untuk itu, untuk materi dari pertemuan ini sekian. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu?